Sebelumnya, Brigjen Sugandi pada Senin tanggal 27 September 1965 berpapasan di istana dengan Insinyur Sudisman, Sekretaris Jenderal CCPKI. Ini suatu hal yang menarik dan bagi banyak orang bisa menimbulkan tanda tanya. Menjawab pertanyaan Sugandi tentang peningkatan gerak ofensif revolusioner PKI, Sudisman menyampaikan kepada Sugandi bahwa dalam waktu dekat PKI akan memberikan pukulan sebagai pelajaran terhadap para pimpinan Angkatan Darat. Sudisman sekaligus mengajak Sugandi untuk ikut saja dalam gerakan memberi pelajaran itu, karena ia adalah orang yang tergolong dekat dengan Presiden, dan Soekarno sendiri telah menyetujui Angkatan Darat diberi pelajaran. D.N. Aidit, Ketua Umum PKI yang beberapa saat kemudian juga muncul di tempat itu, memperkuat dan mengulangi penyampaian Sudisman ketika Sugandi menggunakan istilah KUP menanggapi rencana pemberian pelajaran itu. Aidit menyergah agar Sugandi jangan menggunakan istilah jahat seperti itu. Sugandi memerlukan sekitar 72 jam lamanya untuk memikirkan, mencerna, dan menafsirkan penyampaian by accident Sudisman dan Aidit ini. Sebenarnya bagi Sugandi bukan hal yang terlalu luar biasa bila tokoh-tokoh puncak PKI itu melontarkan ucapan-ucapan provokatif seperti itu, khususnya mengenai Angkatan Darat kepada dirinya. Lebih dari sekali bila bertemu dengan dirinya di istana, mereka melakukan hal serupa mengenai apa saja yang bernada mengejek mengenai Angkatan Darat, termasuk mengenai gaya hidup burjuis para jenderal Angkatan Darat. Jadi bercanda seperti yang terjadi di istana Senin 27 September itu atau apapun namanya termasuk biasa bagi Sugandi dan para tokoh pengunjung istana tersebut. Terlebih-lebih bila itu menyangkut Sudisman yang memang agak akrab karena sering bertemu dengan Sugandi di istana atau berbagai acara lainnya. Sebenarnya, Laksamana Madya Udara Omar Dhani, Menteri Panglima Angkatan Udara pun tak luput menjadi sasaran Sudisman. Omar Dhani yang dianggap lebih cocok menjadi bintang film saja daripada jadi panglima, untungnya masih berjiwa progresif revolusioner. Karena seringnya mendengar ejekan Sudisman, Sugandi pun tak segan-segan menyerang balik. Seperti pada 27 September itu, kalian akan digulung dan ditumpas Angkatan Darat kalau berani. Sugandi dalam batas tertentu sebenarnya masih menganggap ejek-mengejek itu cukup biasa, setengah bercanda setengah serius dalam lingkup batas di antara dua orang yang sudah lama saling kenal, karena sama-sama ada di sekitar Soekarno yang serupa tapi tak sama posisi pijaknya. Meskipun demikian, setelah kurang lebih 72 jam, Sugandi merasa perlu juga menyampaikan ucapan Sudisman dan Aidit itu kepada Bung Karno di kamar tidur sang presiden pada pagi hari 30 September 1965 itu. Soekarno dengan nada yang dianggap sok marah oleh Sugandi menegurnya untuk tidak usah mencampuri urusan tingkat tinggi seperti itu. Apalagi ketika Sugandi menyampaikan bahwa Yani itu loyal kepada Panglima tertinggi. Soekarno menyatakan hanya mau memberi sedikit pelajaran kepada Yani yang belakangan suka membandel terhadap dirinya. Soekarno juga mengatakan besok akan menegur Yani. PKI itu, kata Soekarno, bisa diaturnya, tapi lama-lama bapak yang diatur mereka, jawab Sugandi, yang membuat Soekarno menghardiknya untuk diam dan segera pergi kalau tak mau ditempeleng sampai pingsan. Ucapan seperti tak tempeleng kowe dari Soekarno merupakan ucapan yang sudah akrab bagi telinga Sugandi.